Nah, setelah kita berwudu, pikiran dan hati kita tawajuhkan kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tidak ada yang kita harapkan segala sesuatu yang lain, hanya yang kita tujukan, kita maksudkan Allah. Wa rahmataka arju, rahmatnya Allah yang kita harapkan. Ridhomu ya Allah yang aku inginkan. Adapun kalau amal-amal soleh balasan jaza. Adapun kalau maksudnya amal soleh dari pahala-pahala yang Allah berikan jazaan bima kanu ya'malun. Adapun misalnya jaza balasan dari Allah, misalnya kenikmatan di dalam kubur, alam kubur, kenikmatan di alam musyahadah, di alam perjalanan hisab, kenikmatan dimasukkan ke dalam surga, itu memang sudah janji Allah. Dan Allah, innallaha la yuhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. In ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu itu untuk kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum falaha, wa in asatu falaha. Kalau kamu berbuat jahat, dosamu juga akan kamu rasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jelas. Ya. Tulus ikhlas mengharap ridho Allah, mengharap rindu Allah, mengharap kecintaan Allah, mengharap rahmat Allah. Sebab sekiranya bukan karena rahmat Allah, kita ini Masya Allah. Jadi jangan kita banggakan ibadah salat kita, jangan kita banggakan dengan kebaikan kita, jangan kita banggakan dengan amal-amal soleh kita, jangan kita banggakan dengan semua perbuatan-perbuatan baik kita. Yang kita harapkan rahmat Allah. Kalau mau dibandingkan dengan semua nikmat Allah yang kita diberikan, tidak sebanding dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Kalau mau ditimbang hanya dengan satu biji mata. Jangan kita bangga. Harapkan saja rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah. Kalau para pencinta Allah itu sudah tidak ada di segala sesuatu yang diharapkan. Karena yang diharapkan pertemuan dengan Allah, bukan sesuatu selain Allah. Karena yang ada di dalam hatinya rindu dan cintanya kepada Allah. Memang ayat yang menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul. Oke. Kita salat. Permulaan diucapkan Allahu Akbar. Takbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Kita datang untuk mensucikan diri kita, menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Besarkan Allah. Satu, jangan kita besar-besarkan dunia. Dan jangan kita terlalu mencintai dunia. Ya. Dunia tidak apa-apa kita cari, kita usahakan, tapi jangan kita isi di pikiran kita dan jangan kita masukkan di dalam hati kita. Dunia itu kita jadikan genggaman di dalam genggaman kita. Nikmal malu biadihi rajulus soleh. Sebaik-baik harta apabila berada di tangannya orang soleh. Lihat Abu Bakar, lihat Utsman, lihat Umar juga termasuk sahabat yang kaya raya. Lihat Siti Khadijah, lihat Rasulullah. Kalau mau dijujur dikatakan Rasul itu orang kaya. Tapi beliau itu kalau banyak dia diberikan hasil daripada harta rampasan yang terkumpul, harta rampasan pedang, atau banyak daripada
milik pribadi yang dia belikan daripada harta itu, dia tidak bisa tidur. Nanti dia merasa tenang dan puas kalau semua sudah dia bagi-bagikan, dia habis-habiskan untuk orang yang butuh pertolongan. Sehingga prinsip sebahagian besar dari para sahabat, prinsip pribadinya baginda Rasulullah, biarlah kami ini tidak mendapatkan bagian untuk kami di dunia, tapi kami hanya harapkan di hari akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu prinsip Nabi. Jadi jangan kita terlalu besar-besarkan dunia. Kalau kita terlalu membesar-besarkan dunia, bisa menjadi sombong, bisa banyak lalai, bisa banyak kurang syukur, bisa banyak kurang sifat tawadu, sombong. Besar-besarkan dunia, bisa kita menjadi seorang tipe penjilat. Senang, ABS asal bapak senang. Besarkan Allah. Ruku sujud menandakan kita selalu harus tunduk, menghadap ke bawah, ke tanah kerendahan. Maknanya, milikilah sifat tawadu. Tanamkan fikiranmu, tanamkan hati nuranimu, dan bayangkan kamu pasti akan masuk, dikubur di dalam tanah. Apa yang mau kita sombongkan? Jiwa sebagai seorang musallin adalah orang yang selalu rendah hati, tidak pernah sama sekali mau membanggakan dirinya. Salam kanan, salam kiri yang terakhir menandakan apa? Bagaimana kita selalu peduli kepada apa yang ada di sekitar kita. Ya, peduli. Salam kanan, salam kiri yang menggambarkan untuk kita selalu bagaimana memperbaiki hubungan ukhuwah di antara sesama saudara. Jangan kita termasuk orang yang punya penyakit dendam, iri hati, dengki, sentimen, benci-benci. La tahasadu wa la tabagadu wa la tuqata'u walakin kunu ibadallahi ikhwana wa la tadabaru. Jangan saling hasad, jangan saling membelakami, jangan saling engkau benci membenci, jangan saling engkau saling memutuskan hubungan ukhuwah, tapi jadikanlah engkau sebagai hamba yang Allah yang bersaudara. Afsus salam. Tebarkanlah salam di antara itu. Wasilul arham.